Shalom, selamat pagi. Satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda. Pagi ini saya percaya bahwa kasih Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kita tercurah. Nah, hari ini saya membicara tentang living in two worlds. Hidup dalam dua dunia. Hidup di dalam dua dunia. Nah, mari kita lihat Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal yang kedua. Anda lihat mulai dari ayat yang pertama mulai. Keluaran pasal 2 ayat yang pertama. Keluaran pasal 2 ayat 1. Keluaran pasal 2 ayat 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah dia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi dia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, lalu disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah dia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Saud putri Fir'aun ayat 8 kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu ayat 9. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanya lah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Dan menamainya Moshe atau Musa, sebab katanya karena aku telah menariknya dari air. Anda tahu kisah tentang kelahiran Musa? Musa lahir dari keluarga Lewi, murni Lewi, sebab ayah Lewi, ibunya Lewi. Tetapi pada hari itu terjadi pembunuhan bayi-bayi laki-laki terhadap orang-orang Israel di Mesir. Sebab Firaun hari itu tidak mau orang Israel menjadi besar dan kuat. Singkat cerita akhirnya ketika Musa lahir, Musa disembunyikan 3 bulan lamanya, tetapi setelah itu dia tidak bisa disembunyikan lebih jauh. Kenapa? Saya kurang mengerti apa yang terjadi. Apakah tangisannya sudah mulai terdengar, orang mulai curiga dan sebagainya. Sehingga ibu dan ayah Musa mengambil keputusan untuk menaruh Musa di sungai Nil. Dan percaya bahwa Tuhan yang memelihara kehidupannya. Ada saatnya di mana kita harus belajar melepas sesuatu dalam kehidupan kita yang paling berarti dan berharga. Dan percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang sementara Anda lepaskan hari ini, apapun yang sementara hilang dalam hidup Anda, saya berdoa dalam nama Yesus, percayalah bahwa Tuhanlah yang akan memelihara kehidupan Anda. Ketika Anda lepas, percayalah bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan Anda. Justru pada waktu itu terjadi perjumpaan antara bayi Musa dengan putri Fir'aun yang ada di sungai Nil pada waktu itu. Singkat cerita, sang putri Fir'aun berbelas kasihan kepada bayi Musa ini, kemudian mengangkat bayi Musa menjadi anaknya. Dan untuk sementara waktu dia ditaruh pada ibu kandungnya sendiri tanpa sepengetahuan putri Fir'aun untuk hanya menjadi inang penyusu. Sementara putri Fir'aun mengeluarkan biaya untuk semua yang diperlukan bagi keluarga Musa pada hari itu. Nah, berarti satu hal, Musa born in two worlds. Musa lahir dan hidup dibesarkan pada dua dunia. Saya percaya bahwa selama ada dalam didikan mama kandungnya sendiri,
Dia pasti pernah mengajarkan Musa bahwa sesungguhnya Musa bukan orang Mesir, tetapi Musa adalah orang Israel. Dan tetapi ketika dia mulai bertambah dewasa, dia kembali ke istana Mesir sebagai putri Fir'aun. Anak dari putri Fir'aun. Oleh sebab itu Musa live in two worlds. Hidup dalam dua dunia. Hidup dalam dua dunia bukanlah sesuatu yang mudah. Setuju ya? Hidup dalam dua dunia adalah sesuatu yang sangat sukar. Di satu sisi ditarik ke kiri, di satu sisi yang lain ditarik ke kanan. Saya punya teman waktu sekolah dan dulu saya tidak tahu, tetapi setelah kami besar kami menjadi tahu. Dia lahir dari sebuah keluarga sebagai anak angkat. Dia lahir sebagai sebuah anak angkat. Dan waktu dia lahir memang terasa aneh. Kakak-kakaknya putih-putih semua, cuma dia yang hitam gitu ya. Jadi menurut kami ada yang aneh. Tapi ya sudahlah, lihat papanya ya putih, lihat mamanya putih, lihat kakak-kakaknya putih, cuma dia yang hitam gitu ya. Waktu kecil no problem, nobody else, nggak ada yang tanya. Dia pun mungkin tidak mempertanyakan, tetapi ketika dia menjadi besar, dia mulai mempertanyakan. Singkat cerita, dia diperlakukan seperti anak sendiri. Dia diperlakukan seperti anak sendiri. Orang tua angkatnya memberitahukan kepada dia bahwa kamu anak angkat. Tapi papa dan mama mencintai engkau seperti anak sendiri. Kakak-kakaknya memperlakukan dia sebagai adik mereka. Tetapi sekalipun demikian di hati kecilnya dia menjadi sadar akan satu hal. Dia hanyalah seorang anak angkat. Yang luar biasanya adalah dia tetap penuh dengan sebuah kekecewaan. Sebab dia bukan anak kandung dari keluarga yang mengangkatnya. Living in two worlds, tinggal dalam dua dunia, itu tidak pernah mudah. Kalau Anda mau tinggal dalam dunia kedagingan dan Anda tinggal dalam dunia roh, Anda tidak akan pernah mudah. Kita akan selalu ditarik in the living in two worlds. Tinggal dalam dua dunia. Di satu sisi kita ditarik ke sana, di sisi yang lain kita ditarik ke situ. Itu tidak mudah. Hidup dengan dua keinginan yang tidak bisa dipenuhi dalam waktu yang bersamaan pun tidak mudah. Sebab kita akan hidup dalam dua dunia yang berbeda. Persoalannya adalah manusia diciptakan dalam dua dunia. Ingat, bahan baku penciptaan manusia itu bukan hanya dari hal rohani. Bahan baku penciptaan manusia diambil dari debu tanah, dari dunia. Tetapi di sisi yang lain manusia menjadi manusia karena hembusan nafas Allah. Jadi ada dua bahan baku dalam hidup Anda dan saya. We live in the two worlds. Dan hidup dalam dua dunia tidak pernah mudah. Nah mari kita lihat bagaimana Musa berurusan dengan hidup di dalam dua dunia. Lihat ayat 11, Keluaran pasal 2 ayat 11. Hari ini kita bicara tentang living in two worlds. Hidup dalam dua dunia. Dan Anda akan lihat kisah Musa bagaimana suka dan duka Musa ketika dia mencoba hidup dalam dua dunia. Keluaran pasal 2 ayat 11. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, dia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Remember, ingat satu hal, Musa adalah pangeran Mesir, the prince of Egypt. Dan Musa lahir besar sebagai anak putri Fir'aun. Tetapi ayat 11 berkata bahwa ketika dia dewasa, dia keluar melihat saudara-saudaranya sementara kerja paksa. Berarti siapa saudara-saudara bagi Musa? Orang Israel. Berarti Musa pakaiannya Mesir tetapi perasaannya Israel. Living in two worlds. Dan dia mencoba mencari satu hal. Lihat, ketika dilihatnya lah seorang Mesir memukul orang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya. Oke? Jadi Anda temukan Musa sementara berhadapan dengan satu peristiwa, ada orang Mesir, ada orang Ibrani. Sementara dia orang Mesir sekaligus orang Ibrani. Setuju sampai di sini? Kemudian dia melihat bahwa orang Mesir sementara memukul orang Ibrani. Tetapi Alkitab tidak berkata orang Mesir memukul orang Ibrani. Alkitab berkata orang Mesir memukul orang Ibrani seorang dari saudara-saudaranya. Berarti ketika dia melihat orang Mesir, dia melihat orang Ibrani, hati Musa ada di mana?
ketika dia berkata, dia melihat orang Mesir memukul orang Ibrani, salah seorang dari saudara-saudaranya. Berarti hati Musa sesungguhnya ada di mana? Ada di orang Ibrani. Dia merasa dirinya sebagai orang Ibrani. Pakaiannya Mesir, semua aksesoris yang dia pakai orang Mesir, semua penampilannya orang Mesir, tetapi sekalipun demikian hatinya orang Ibrani. Nah, untuk membuat Musa sekarang menjadi bagian dari orang Ibrani, coba Anda lihat apa yang dia lakukan. Ayat 12. Dia menoleh ke sana, ke sini. Saya selalu bilang, orang kalau mau buat dosa selalu tandanya noleh kiri, noleh kanan gitu ya. Jadi pokoknya kalau lihat ada orang di jalan mulai lihat begini, mulai begini. Kemungkinan besar mau bikin dosa itu. Jadi Musa mulai melihat ke sana dan ke sini. Dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Bagaimana cara Musa menjadikan dirinya bagian dari orang Ibrani? Jawaban sederhana adalah dia melawan, dia memukul, dia membunuh siapapun yang mencoba menyakiti orang Ibrani. Sampai sini Anda setuju? Jadi dia memukul, dia membunuh orang Mesir karena dia anggap orang Mesir menyakiti saudara-saudaranya. Ya, biasanya preman memang lebih brotherhood daripada pendeta. Tapi Pak Jeff, pendeta mantan preman. Makanya brotherhood Pak ya. Oke. Jadi dia lakukan itu. Musa ini preman. Dan menurut saya preman lebih brotherhood seringkali daripada pendeta gitu. Dan itu yang dilakukan. Tapi lihat apa yang dilakukan, apa yang terjadi. Ayat 13. Jadi dia membunuh, dengan demikian dia menjadikan dirinya sebagai bagian dari orang Ibrani. Supaya diterima oleh orang Ibrani. Ayat 13. Ketika keesokan harinya, jadi tidak lama, dia keluar lagi. Didapatinya sekarang 2 orang Ibrani. Kalau kemarin orang Mesir memukul orang Ibrani. Sekarang dia temukan 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Jadi orang Ibrani memukul orang Ibrani. Dia bertanya kepada yang bersalah itu. Jadi dia tanya kepada yang salah. Dia tahu siapa yang salah. Kemarin ketika dia lihat orang Mesir pukul orang Mesir salah sama orang Ibrani. Dia pukul orang Mesir. Dia bunuh orang Mesir. Sekarang berbeda. Ketika saudara berkelahi, dia tanya kepada yang salah. Mengapa engkau memukul temanmu? Kemudian lihat ayat 14. Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Menariknya adalah ketika dia temukan 2 orang Israel berkelahi, dia datang kepada yang salah. Kepada orang Mesir dulu kemarin dia bunuh, dia pukul, dia bunuh. Kali ini tidak. Kenapa? Sebab brother. Gitu. Makanya saya bilang preman itu lebih brotherhood daripada pendeta. Sebab sekalipun salah masih dibela. Gitu ya. Dia datang dan berkata, kenapa kamu pukul saudaramu yang lain? Bukankah kamu bersaudara? Dan yang menarik adalah orang Ibrani itu menjawab, kenapa? Apakah kamu juga akan memukul aku seperti kamu memukul orang Mesir kemarin? Apakah engkau akan membunuh aku seperti engkau membunuh orang Mesir kemarin? Dan berkata, siapa yang menjadikan engkau pemimpin dan hakim atas kami? Anda lihat ketika orang Ibrani memberi jawaban itu, Musa tahu satu hal. Bahwa apa yang dia perbuat bagi saudaranya kemarin, itu ternyata tidak membuat dia diterima menjadi bagian dari orang Ibrani. Dia merasa dia sudah bela. Dia merasa dia sudah melakukan sesuatu yang bahkan sesuatu yang berbahaya. Makanya kemudian dia lari. Tetapi sekalipun dia berkorban bagi mereka, lewat pukulannya, lewat membela mereka, lewat membunuh orang Mesir yang menganiaya mereka, dia temukan satu hal, bahwa dia tetap tidak diterima sebagai saudara orang Ibrani. Living in 2 worlds, tinggal dalam 2 dunia, itu sesuatu yang tidak mudah. Di mana kita mencoba mencari sebuah penerimaan. Manusia haus akan penerimaan. Ibu Teresa berkata,
1/4 dari penduduk dunia ada dalam kelaparan makanan, tetapi semua penduduk dunia lapar akan cinta dan kasih sayang. Orang mencari sebuah penerimaan, Musa sama. Sebab dia merasa dia tidak bisa diombang-ambingkan dalam dua dunia. Dan hari itu ketika dia mau jadi bagian dari keluarga orang Ibrani, lewat cara dia membela mereka, lewat cara dia memukul mereka, membela mereka, memukul orang Mesir yang menganiaya mereka. Ternyata Musa ditolak hari itu. Saya percaya satu hal, bahwa ketika kita mencoba melakukan sebuah kebenaran sekalipun, sekeras apapun, saya temukan bahwa seringkali kebenaran menakutkan orang, terutama yang bersalah. Seringkali ketika kita mencoba menerapkan hukum Taurat, kita mencoba menerapkan kebenaran, maka ketika kita mencoba menerapkan kebenaran dan hukum Taurat, kita selalu dilihat oleh orang lain adalah orang yang berupaya untuk mengendalikan kita. Ingat dia berkata, siapa yang menjadikan engkau pemimpin? Hanya karena kamu bela, hanya karena kamu benar, siapa yang menjadikan engkau pemimpin? Dan tanpa sadar Musa ditolak. Tapi mari kita lompat. Kita lompat peristiwa berikutnya. Lihat dalam Keluaran pasal 2, masih dalam Keluaran pasal 2, Anda lihat ayat yang ke-16. Jadi belum lama setelah berselang itu, dia lari, dia sampai ke daerah Midian. Ayat 16, adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Ayat 17, maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka. Jadi kembali lagi ketika ada 7 perempuan, anak-anak dari imam di Midian, datang kemudian para gembala, tentu saja laki-laki, yang mencoba untuk mengganggu, mencoba untuk mengambil air minuman yang sudah disediakan oleh 7 anak perempuan orang Midian. Dan ketika mereka mulai kasar terhadap 7 perempuan ini, kembali lagi jiwa heroiknya Musa keluar. Dan dia bangkit menolong 7 perempuan ini. Ingat baik-baik, belum lama berselang dia menolong orang Israel. Dan akibat dari dia menolong orang Israel tetap menolak dia untuk menjadi bagian dalam keluarga mereka. Sampai sini Anda setuju? Tidak lama kemudian dia temukan kembali lagi ada perempuan, orang-orang Midian yang diganggu oleh gembala-gembala pria. Dan dia menolong berarti dia kembali lagi pasang badan untuk memukul. Kembali lagi premannya Musa keluar. Dia mulai lagi mau menolong, dia mulai memukul. Tapi ingat, kemarin dia pukul, mereka tetap menolak dia untuk menjadi bagian dalam keluarga mereka. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Musa bukan hanya bangkit menolong mereka. Tolong ayat 17. Alkitab berkata, dan lihat, memberi minum kambing domba mereka. Lihat ayat 18. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah dia, mengapa selekas itu kamu pulang hari ini? Ayat 19. Jawab mereka, seorang Mesir, bukan Ibrani, Mesir. Sebab penampilan Musa, penampilan orang Mesir, menolong kami terhadap gembala-gembala. Jadi dia melawan orang-orang yang mengganggu kami. Tapi yang kemarin tetap tidak diterima di rumah mereka. Tapi kali ini ada satu hal yang dilakukan Musa. Bahkan dia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Lihat ayat 20. Dia berkata kepada anak-anaknya, di manakah dia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan. Ada satu hal yang dilakukan Musa, sehingga ketika diceritakan kepada ayah mereka, sang ayah kemudian berkata, why you leave them? Kenapa kamu meninggalkan dia di sana? Undang dia, bawa dia makan. Bagi orang zaman dulu, kalau kamu makan sama-sama dengan mereka, itu menjadi part of the family. Makanya waktu kita perjamuan kudus sama-sama, itu berarti saya mengakui bahwa Anda adalah bagian dari keluarga Allah bersama-sama dengan kita. Setuju? Nah, waktu itu dia diundang makan, dia diterima. Apa yang berbeda kalau begitu?
Kenapa peristiwa sebelumnya dia juga memukul orang yang menganiaya orang lain, tetapi orang yang dia tolong menolak dia menjadi bagian dari keluarga mereka. Kenapa sekarang dia menolong orang lain, perempuan-perempuan Midian, tetapi justru waktu dia menolong perempuan-perempuan Midian, dia diterima dalam keluarga mereka. What the difference? Apa yang berbeda? Di sini dia pukul, di sini juga dia pukul. Tetapi kenapa di sini ditolak jadi pemimpin, ditolak jadi hakim, ditolak menjadi bagian dari saudara. Musa mengakui mereka saudara, mereka tidak mengakui dia saudara. Tetapi justru di bagian lain ini, bagian kedua kita temukan Musa juga menolong, Musa juga memukul, tetapi orang yang dia tolong kemudian menerima dia menjadi bagian dari keluarga. What is the difference? Apa yang berbeda? Jawaban saya sederhana. Yang berbeda adalah ada satu hal. Di sini dia pukul, di sini dia juga pukul, tetapi yang di sini dia melakukan sesuatu lebih dari memukul. Apa itu? Dia memberi mereka minum. Saya percaya yang membuat kita diterima dalam sebuah bagian keluarga is not the law, but the love. Ketika kita mau diterima oleh orang, Anda bayangkan kalau ada orang belum percaya kemudian Anda datang pada orang berkata, "Hei, bertobatlah. Kalau tidak bertobat hari ini masuk neraka." Itu benar bagi kita benar. Barang siapa tidak percaya pada Yesus, maka mereka akan binasa. Tetapi that's not the law, bukan hukum kebenaran itu yang membuat seseorang akan menerima kita. Apa yang membuat orang menerima kita? The love. Ketika kasih itu diberi. Makanya guru sekolah minggu saya menurut saya sangat wise ketika dia ajar dulu. Doni, kalau ada orang baru datang, nomor 1 jangan ditempeleng lebih dulu. Nomor 1 yang dilakukan adalah rangkul lebih dulu. Setelah rangkul kamu tempeleng gak apa-apa. Kenapa? Sebab kalau sudah dirangkul dia tidak bisa keluar. Kalau sudah dipeluk Anda tempeleng kan dia sudah tidak bisa lari. Kan sudah dirangkul dulu. Guru sekolah minggu saya menurut saya hari ini sangat wise. Dia ajar saya, Doni nomor 1 jangan tempeleng orang dulu. Apa dulu? Nomor 1 rangkul orang dulu. Setelah kamu rangkul, setelah itu kamu tempeleng gak apa-apa. Sebab kamu sudah merangkul. Sehingga ketika kamu beri nasihat sekeras apapun juga, nasihatmu akan dilihat sebagai sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Memberi mereka minum. Tapi bagaimana dengan the end of the story? Bagaimana dengan akhir kisah ini? Saya bawa Anda ke Bilangan pasal 20. Saya bawa Anda pada Bilangan 20 dan dosa Musa yang paling besar di hadapan Tuhan yang menyebabkan dia kemudian tidak masuk pada tanah perjanjian. Bilangan pasal 20, Bilangan pasal 20. Bilangan pasal 20 mulai dari ayat yang kedua. Bilangan pasal 20 ayat yang kedua. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Ingat, dalam Keluaran pasal yang ketiga Anda temukan bahwa Mesir lawan Ibrani. Keluaran pasal 3 yang sama, Ibrani lawan Ibrani. Keluaran pasal 3 yang sama kita temukan bahwa sekarang Keluaran pasal 2 yang sama, sekarang kita temukan ada para gembala yang mengganggu dengan para gembala perempuan Midian. Tapi kali ini sekarang orang Ibrani dengan Musa. Sekarang Musa bukan orang ketiga yang melihat, sekarang Musa menjadi bagian dari sebuah konflik. Lihat apa yang terjadi. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Kembali lagi, yang dipermasalahkan adalah kepemimpinan Musa. Membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum
minum pun tidak ada. Maka pergilah Musa dan Harun dan umat itu ke pintu kemah pertemuan. Lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu. Katakanlah kepada bukit batu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka. Dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ayat 9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ayat 10. Perhatikan, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu, berkatalah dia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Nah, singkat cerita, Anda tahu ceritanya, Tuhan suruh Musa memberi minum kepada orang Israel dengan cara mengatakan kepada bukit batu. Tetapi ini yang terjadi. Musa kemudian muncul hari itu. Musa kemudian muncul di hadapan orang Israel, mengambil tongkatnya, memukul 2 kali di atas bukit batu sambil berkata begini. Dulu saya salah mengerti. Dulu saya harus mengakui, salah mengerti. Saya pikir ini kesombongan Musa. Tetapi ketika saya baca baik-baik, saya percaya ini bukan kesombongan Musa. Ini lahir dari kemarahan Musa. Dia berkata begini, perhatikan kalimatnya. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, ayat 10. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Lihat pertanyaan, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Tuhan sudah bilang, ini tafsiran saya. Saya renungkan begini. Tuhan bilang Musa, air itu keluar kalau kamu mengatakan kepada bukit batu. Sampai sini setuju? Setuju, oke. Saya percaya Musa tidak salah mengerti. Musa mengerti. Air itu akan keluar kalau dia berkata-kata. Berarti kalau dia tahu air itu keluar kalau dia ngomong, tetapi sebaliknya dia pukul, menurut saya Musa melakukan sesuatu secara sengaja. Apa itu? Dia tidak mau air itu keluar. Makanya dia berkata, apakah kami harus kasih minum sama kamu? Pertanyaan, apakah kami harus memberi kamu air minum? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Ngerti maksud saya? Jadi ketika dia tahu bahwa air itu akan keluar dengan perkataan, tapi dia sengaja pukul. Menurut saya, hati Musa itu lagi jahat hari itu. Kenapa hari jahat? Ingat kemarin, dia pukul, mereka tidak terima dia jadi saudara. Kali kedua dia pukul, dia beri minum, dia diterima jadi saudara. Ingat? Sekarang dia pukul, tetapi saya percaya di satu hati, Musa hari itu hatinya lagi jahat. Dia tidak mau kasih minum. Kenapa dia tidak mau kasih minum? Dia bilang, I don't want to be your brother. Aku gak mau jadi saudara. Kenapa Musa hari itu jahat? Baca baik-baik. Ayat 1 dari bilangan 20. Musa itu lagi ngalami sesuatu. Ayat 1 ada apa? Miriam mati. Dia lagi berduka, lagi sedih. Tiba-tiba orang kurang ajar gak tahu diri datang ngomel-ngomel nguntut. Anda bisa bayangkan? Kakak Anda, saudara Anda, papa Anda, mama Anda lagi mati. Lagi berkabung tiba-tiba geruduk orang nuntut. Musa itu mangkel. Marah. Makanya saya bilang saya percaya hati Musa lagi jahat hati itu. Manusia ya manusia saudara.
Biar orang paling lembut dikituin. Saya baru sadar. Orang ini biar paling lembut dikituin. Itu mangkel, saudara. Marah, saudara. Mama lagi mati, saudara lagi mati, papa lagi mati. Lagi nangis. Lu geruduk minta air. Ini orang gak tahu diri. Dua orang lagi nangis kakak adik. Miriam bagi Musa itu bukan cuma kakak. Miriam bagi Musa itu jadi mamanya dia. Sebab yang jaga dia itu bukan cuma mama kandung. Yang jaga dia itu Miriam. Sesalah-salahnya Miriam. Tetap saudara. Itu Musa. Miriam pernah buat salah. Ya. Tapi biar gimana pun saudara. Ayat 1 dia lagi berduka. Waktu saya baca Roh Kudus tunjuk. Saya bilang saya ngerti sekarang kenapa Musa hari itu sengaja pukul. Sengaja pukul. Dan menurut saya dia berkata, lu ndak pantas buat minum. Tapi hari itu saya percaya Tuhan tetap Tuhan yang baik beri minum. Ada sesuatu yang more than law sebenarnya. Lebih daripada sebuah hukum. Dan bahkan hukum itu ada sebenarnya untuk menegakkan satu hal. Bukankah Tuhan Yesus berkata kalau semua hukum dirangkum, kitab Taurat dan para nabi dirangkum, yang keluar adalah dua hal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi di satu sisi saya berempati luar biasa buat Musa. Saya bisa merasa. Saya bisa merasa bagaimana dia di satu sisi dituntut untuk A, tapi di sisi yang lain dituntut untuk B. Di satu sisi dia harus kehilangan kakak yang paling dia cintai. Tapi di satu sisi dia dituntut harus melayani orang-orang yang tidak tahu berterima kasih sama sekali pada dia. Dan hari itu menurut saya ambang batas kesabaran Musa terlewati. Tapi menurut saya Tuhan mau mengajar kita lebih daripada itu. You cannot be brother. Kamu gak bisa jadi saudara kalau kamu tidak bersedia untuk memberi minum. Ribuan tahun kemudian muncullah Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihnya yang begitu besar untuk seluruh saudara-saudaranya. Hari itu justru membuat saudara-saudaranya memaku dia di atas kayu salib. Tapi hari itu dia tetap mau memberi mereka minum. Sekalipun mereka tidak pernah mau memberi dia minum. Dia memberi mereka minum air yang sesungguhnya. Yaitu pengorbanan darahnya tercurah bagi mereka. Dan sejak hari itu, love, cinta, membuat kita menjadi saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kebenaran penting, sangat penting. Tetapi saya percaya yang membuat kita menjadi bersaudara bukan hanya karena kebenaran, tetapi kebenaran yang dilakukan dengan kasih, kesediaan untuk memberi minum. Mari kita datang pada Tuhan.